Bismillahirrahmanirrahim. Ibu ulang pembukaan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini Bu Intan belum masuk ke ranah topik dari materi perkuliahan kita. Namun kita hari ini tak kenal maka tak sayang dulu. Kita berkenalan dulu. Kita bahas kontrak kuliah dan juga rencana pembelajaran semester ke depan. Why? Kenapa? Karena RPS ini merupakan hak kalian dan kewajiban Bu Intan yang harus Bu Intan laksanakan ilmunya supaya nyampe ke kalian. Nah, Ibu khusus membuat salah satu rencana pembelajaran ini sifatnya tidak kaku ya, tidak statis harus ini gitu, tidak. Tapi ini bisa berubah menyesuaikan dengan kondisi pertemuan kita. Misal, ada materi minggu kedua yang belum terselesaikan, akan kita laksanakan ke minggu ketiga ya, minggu ketiga. Dan menyesuaikan supaya kalian tidak terlalu cepat. Nah, Bu Intan akan menyampaikan, mungkin beberapa di antara kalian sudah membaca sekilas e-learning, sudah Ibu upload RPS maupun kontrak perkuliahan. Bisa dilihat nih teman-teman semuanya ya, dosen pengampunya saya, Intan Rohman Nurmalasari. Nah, deskripsi singkat mata kuliah, Bu Intan bacakan sedikit ya, supaya kalian lebih paham apa nantinya kita akan ngapain sih satu semester ke depan gitu. Kita rencanakan supaya dalam perencanaan ini bisa berjalan dengan baik ya. Syukur semuanya berjalan dengan maksimal, karena yang diharapkan ada capaian pembelajaran yang insya Allah harus kita miliki atau kita dapatkan. Deskripsi Bu Intan bacakan, mata kuliah ini mempelajari tentang hipotesis, varians, regresi, korelasi, uji test student, uji F, dan analisis faktor, serta konsep modeling melalui SEM. Nah, ini kira-kira di telinga teman-teman semuanya mungkin ada yang belum pernah mendengar, atau ada yang sudah pernah diberikan oleh Bu Wiwi. Mungkin kira-kira ada nggak teman-teman salah satu aja perwakilan yang pernah diberikan Bu Wiwi? Di antara hipotesis, varian, regresi, korelasi, ini di antara yang Bu Intan ini ya, hitam ya. Ada mungkin? Dania, mungkin bisa bantu Bu Intan mewakili teman-teman. Kira-kira ada nggak yang diberikan oleh Bu Wiwi? Belum ada, Bu. Belum ya, alhamdulillah. Berarti kalau belum ada, dengan leluasa Bu Intan akan sharing ilmu ke kalian. Ya, baik mulai dari hipotesis. Jangan pusing dulu ya. Pikiran kalian, Bu Intan paham banget statistika tuh pusing. Dan juga apa ya ini hubungannya apa. Insya Allah nanti Bu Intan akan berusaha untuk memberikan semudah mungkin ke kalian supaya gampang untuk dipahami ya, dan supaya benar-benar nyaman. Bu Intan sudah menyiapkan di e-learning, kalau kalian melihat sekilas ada daftar hadir dan polling. Nah, polling itu Bu Intan isi dengan diantaranya kayak kuesioner, ada kurang paham, sangat paham ya, dan tidak paham. Ibu harap kalian jujur, jadi apabila ada yang tidak paham, menjadi evaluasi buat Ibu. Ya, buat evaluasi supaya, aku terlalu cepat nih, berarti gimana biar kedua belah pihak ya, Ibu dan kalian bisa sama-sama nyaman. Nah, kita bahas sekarang. Terus, masuk ke capaian pembelajaran, kita langsung ke capaian pembelajaran mata kuliah ya, teman-teman. Di sini diharapkan kalian mampu menganalisis tentang data statistika.
Bu, data statistik tuh untuk apa sih, Bu? Kalau kalian pahami, data statistik itu digunakan nantinya saat kalian skripsi, banyak banget manfaatnya. Selain itu juga untuk sensus penduduk. Nah, kalian pernah dengar ya, statistika dengan sensus penduduk tidak bisa dipisahkan. Nah, data statistik ini untuk skripsi adalah sebagai rancangan analisis. Di dalam Bu Intan bisa bercerita seperti ini karena Bu Intan sudah mengalami skripsi dan tesis. Ya, dua-duanya tidak lepas dari data statistik. Begitu juga teknik industri. Ya, kalian pasti akan membutuhkan ilmu ini. Yang kedua, capaian pembelajaran mata kuliah. Sorry, Bu Intan ini hilang. Tunggu ya, sebentar ya. Bu Intan hilang. Ada undangan tadi tuh di agroteknologi sebenarnya ada undangan, tapi Bu Intan ini karena mengajar kalian, Ibu menyusul tadi. Oke, kita lanjutkan lagi kembali ke laptop. Capaian yang kedua, kami harap kalian juga bisa untuk menganalisis pengumpulan data dan pengolahan data. Nah, kalau udah ngumpulin data, udah mengolah, kalian bisa merancang model yang kalian butuhkan. Begitu juga skripsi. Saat kalian data udah nyampe, udah kumpul, kalian olah, nah baru kita merancang. Merancang apa ya yang dibutuhkan ya, apa aja ya, analisis apa ya yang kita gunakan. Nah, bidang kajian, pastinya Bu Iwi sudah pernah menyampaikan, statistika itu tidak lepas dari matematika dan sains dasar. 2, penguasaan software dan pemrograman, serta konsep sistem terintegrasi. Sebenarnya Ibu lebih menguasai lebih ke arah belum ke pemrograman komputerisasi ya. Jadi statistika komputer tuh ada sendiri. Tapi insya Allah setelah UAS nanti kita masuk ke pemrograman supaya kalian lebih mudah dalam mengaplikasikan data statistik. Nah, konsep sistem yang terintegrasi. Jadi kalau sudah kalian punya data analisisnya sudah ada, diolah, nah sudah punya rancangan, baru kita memikirkan sistem. Nah, semuanya terintegrasi, saling berhubungan ya antara satu analisis data satu dengan data lainnya. Materi, konsep dasar hipotesis, ada konsep dasar regresi, korelasi, sequence, varians. Yang keenam ada uji T dan F, tes. 7, uji analisis, faktor diskriminan, dan cluster. Serta yang terakhir ada konsep modeling menggunakan SEM. Nanti Bu Intan akan jelaskan lebih lengkap lagi SEM itu apa. Nah, jangan pusing dulu ya, ini semua bisa dipelajari kok. Bukan satu hal yang aduh ini apa, ini memusingkan. It's okay, nggak apa-apa, kita sama-sama belajar pelan-pelan, tapi pasti pelan-pelan, tapi kalian sedikit-sedikit memahami lah. Metode pembelajarannya overall kita ada di situasi pandemi, sehingga mau tidak mau membuat kita harus daring. Padahal statistika tuh enaknya kita tulis di papan tulis dan ini ya ketemu secara langsung. Kalian tanya juga mudah. Tapi nanti bisa kita upayakan, Bu Intan upayakan untuk apabila ada yang ditanyakan langsung di chat atau langsung di forum diskusi. Segera Ibu jawab. Ya. Metodenya, jadi gini, rencana kita strateginya pembelajaran active learning, ya, bisa menggunakan e-learning yang di mix dengan Zoom maupun Meet, ya Bu Intan. Jadi pakainya satu kali pertemuan tuh nggak hanya satu e-learning saja, kita e-learning plus Zoom atau Meet. Namun kalau ada yang berkeberatan, misalnya Bu, saya hari ini keberatan nih untuk tidak punya kuota dan lain sebagainya, e-learning itu sudah siap hasil recording kita. Sudah Bu Intan rekam sehingga
saat kalian membuka e-learning, di situ kita bisa ketemu. Dan forum terbuka terus, forum diskusi, supaya apa? Saat kalian tertinggal atau ada yang ditanyakan, sewaktu-waktu bisa Bu Intan jawab. Gitu ya. Kemudian untuk penugasan, assignment-nya nanti ada kuis. Kuisnya nggak setiap hari kok, tidak setiap minggu kita ketemu terus ada kuis, nggak. Hanya ada, misalnya ada 2 pertanyaan, habis kita ngobrol ya, habis kita sharing ilmu, ada 2 pertanyaan di e-learning yang harus kalian jawab, dan hari itu dikumpulkan. Jadi tidak membuat kalian pusing tugas yang banyak dan menumpuk ya. Kemudian untuk kelompok diskusi menyesuaikan, nanti ada 1 sesi kita kelompok diskusi, namun statistika itu sulit ya kalau untuk diskusi, kita hanya men-sharing rancangan. Jadi misalnya kalian ditugaskan untuk membuat 1 rancangan dan kalian bisa presentasikan, bisa sharing ke teman-teman. Kemudian 13 bentuk penugasan yang direncanakan, itu tadi ya udah Bu Intan bahas. Penilaiannya kognitif, ya, pengetahuan, sikap, afektif, dan skills. Nah, yang penting ini nih, yang penting adalah kalian itu mengisi daftar hadir. Itu salah satu bentuk penilaian keaktifan kalian dalam perkuliahan. Ya. Kemudian UTS ada di pertemuan, insya Allah ke pertemuan 7 selesai kita ada UTS, dan UAS ada di pertemuan ke-16 atau 17 ya. Skornya hampir sama lah dengan dosen-dosen lain ya. Referensi Bu Intan ngambilnya maaf agak jadul, tapi Bu Intan baca sesuai dengan kurikulum yang terbaru 2020 yang sudah dibentuk oleh panitia tim akademis ya. Bu Intan pakai Montgomery D, bukunya tahun 1993, agak jadul tapi update. Jadul tapi update-nya kita masih ngikuti zaman ya buku ini. Berjudul Probabilities dan Statistika untuk Insinyur dan Ilmuwan. Ahli Bahasa ITB Bandung. Kemudian yang kedua ada bukunya Sujana, ini pakai bahasa Indonesia. Kalau yang atas tadi pakai bahasa Inggris yang sudah dialih bahasa oleh ITB. Kalau yang Sujana ini Indonesia, statistika ya. Walpole tahun 99, Statistic and Probabilistic, McGraw New York. Jadi, mohon maaf ya kalau ada suara tetangganya Bu Intan, anak-anak kecil. Dan Bu Intan sebenarnya juga ada anak kecil di belakang, ada 2 anak yang semuanya mungkin kalau kalian pas ngajar terus ada suara-suara jangan dihiraukan ya. Anggap aja apa-apa Bu. Anggap aja iklan. Oke. Kemudian ini kita masuk ke rencana per minggu. Harapan Ibu berjalan sesuai rencana kita. Yang pertama kita konsep dasar dan RPS dulu, kontrak kuliah, nyantai-nyantai dulu ya definisinya, kemudian memahami RPS ya. Terus yang kedua, kita masuk ke ranahnya varians populasi dan kesamaan 2 rata-rata ya. Minggu ketiga insya Allah ada analisis, jadi ada korelasi antara minggu kedua dan ketiga nih ya. Yang minggu kedua itu baru kenalan dulu varian populasi itu apa sih, kesamaan 2 rata-rata itu apa. Nah baru yang ketiga, pertemuan ketiga kita menganalisis varian 1 arah ya. Kemudian minggu keempat ada hubungan antar variabel. Ini regresi linier. Nah, tentang apa, kemudian regresi linier itu caranya apa, rumusnya, itu semua ada di minggu keempat atau pertemuan keempat. Untuk pertemuan kelima, pengertian dan kegunaan dari analisis regresi. Fungsinya apa? Uji regresi yang non-linier ada 2 macam nih. Regresi itu ada yang linier dan ada yang non-linier. Nanti kita bahas satu persatu. Nah, 6,
ada penyelesaian uji korelasi, korelasi parsial, dan biseri. Kalian nanti sekedar paham aja parsial itu apa, biseri itu apa. Biasanya yang digunakan untuk skripsi itu yang diregresi, yang atas tadi, 4 dan 5. Yang 6 sekedar paham aja boleh, it's okay. Nanti kalian amati deh, Bu Intan kalau pas ngajar, ada yang diulang-ulang terus. Nah, biasanya yang diulang-ulang itu bisa masuk ke UTS maupun UAS. Jadi di merah-merah aja ditandai yang sekiranya Bu Intan ini kayaknya hanya pemahaman aja, nggak perlu kalian mengerti dalam ya, secara mendalam. Yang mendalam yang regresi tadi 4 ke 5 ini penting karena untuk skripsi. Untuk pertemuan minggu ke-7, insya Allah kita bahas pengertian dan aplikasi soal korelasi soalnya. Menaksir koefisien dari korelasi. Jadi korelasi itu misalnya ada 2 data ya, dianalisis ya, antara analisis pertama dan analisis kedua itu bisa dikorelasikan. Nah, ada nggak korelasinya? Biasanya kalau uji sudah sampai ke korelasi, itu ujinya lebih dalam. Jadi menguji itu sifatnya kayak kalau di ya, kalau di standar 1 sampai 10 itu ada tingkat pendalaman yang berbeda. Semakin dalam, misalnya ke tingkat yang 10 itu semakin mendalam, lebih teliti lagi ujinya. Tapi kalau di 4 atau ke-5 itu tidak terlalu mendalam, tapi sudah menemukan hasil analisisnya. Ntar deh Ibu ajarkan ya, ilmunya Ibu transfer ke kalian. Bu Intan nggak bisa transfer uang ke kalian, tapi bisanya transfer ilmu ya. Oke. Lanjut ke pertemuan ke-7 sudah, kita UTS setelah ini, ujian tengah semester. Kita bernafas dulu di sini. Kemudian di pertemuan ke-8 ada simpangan baku, varians, dan rata-rata proporsi. Ini kalian akan tahu nanti saat Bu Intan share PowerPoint-nya ke e-learning ya. Pengertian uji kecocokan, uji proporsi untuk sifat dan variabel ada di pertemuan ke-9. Terus pengertian analisis faktor variabel dalam analisis faktor ada di ke-10. Nah, ini waktunya di tampilannya Bu Intan sudah upgrade udah mulai detik-detik mau putus sinyal, bukan sinyal apa? Waktu ini ya, waktu Zoom. Sehingga ini kendalanya Zoom adalah kita tidak bisa maksimal. Insya Allah nanti di pertemuan mendatang kita pakai Meet ya. Bu Intan akan cari tahu bagaimana cara merecord atau merekam supaya hasil rekamannya bisa Bu Intan upload di dalam e-learning dan kalian bisa membukanya sewaktu-waktu. Kemudian di pertemuan ke-12, Bu Intan percepat kembali. Ini ada model dan cara menyelesaikan SEM. Nah, SEM ini nanti yang penting juga. Nanti kalian tahu apa itu SEM. Apa hubungannya dengan teknik industri. Model variabel dalam SEM, kemudian kegunaan SEM ini, ya masih sama 14 dan 15. SEM ini agak lama untuk pertemuannya karena semacam merancang dan menganalisis. Nah, kalau sudah kita implementasikan supaya kalian cukup mudah untuk langsung ya implementasi. Sudah 14, 15 kita flashback ya, mulai dari pertemuan ke-8 sampai ke-14 ada kendala apa, nah flashback lagi. Bukan flashback, throwback ya, throwback. Nah, kemudian 17, 16 itu UAS atau ujian akhir semester. Itu teman-teman semuanya. Mungkin sebelumnya ada yang bertanya, kalau nanti di tengah jalan Bu Intan langsung lepas dari peredaran, mohon maaf ya. Nanti ya, kita minggu depan pakai Meet saja. Kalau Zoom memang kendalanya 40 menit dan kita habis di tengah jalan. Nah, ada yang ditanyakan mungkin? Teman-teman semua?
Ini sudah Ibu upload di dalam e-learning ya. Silahkan kalau ada yang ditanyakan, kalau mungkin Bu terlalu cepat atau Bu Intan mau bicaranya terlalu lambat atau cepat, silahkan boleh di sini. Bu Intan malah senang kritikan dari kalian. Hanya Bu, ini kalau sih. ya silahkan. Jarir Ya, kebetulan Aziz. Yap. ya dari semester 8 nih, Bu. Iya. Jadi sudah menemui uji-ujian kayak gitu, uji tes, SEM. Oh, sudah ya? Kalian bukan Ya. semester 4? Kalau saya kan dari semester 4 dulu belum ngambil ya. Oh, Jadi gitu. baru diambil sekarang. Iya. Nah, saya tertarik banget, Bu, sama yang analisa hasilnya tadi itu. Dan ya mungkin nanti juga 30% atau 50% diajarkan ini juga, Bu, teman-teman software seperti Minitab-nya. Iya, sip. Nah, itu pemrograman yang berarti ya, Jarir Aziz ya. Ya, Itu yang penting, pemrograman. Kemudian, ini berarti Jarir Aziz sudah skripsi? ya, belum. Ini lagi proses skripsi. Proses, Sempro yang oke, ya. Siap-siap. Berarti nanti insya Allah di sela-sela diajarkan Bu Intan tentang Minitab ya. Iya. Komputerisasi ya. Insya Allah nanti di setelah UTS, Ibu akan ajarkan ke kalian pemrograman supaya lebih mudah. Iya, oke. Ini semuanya semester 8 atau ada yang semester 4? Semester 8 hanya 2 orang, Bu, di sini. Oh, wah, seniornya ada 2 nih. Jarir Aziz sama satu lagi. Mas Satria Rizky. Oh, sama Satria. Oke, iya. Makasih ya Jarir. Nanti insya Allah akan Bu Intan ini ya masukan untuk Bu Intan untuk Minitab. Perlu adik-adik yang belum tahu nih, Minitab ini penting banget. Minitab juga digunakan untuk skripsi ke ranah data udah ya, ke pengolahan data sudahan. Jadi kalau nanti kalian sudah punya data, sudah kalian analisis, kemudian dimasukkan ke Minitab, udah tinggal tampilannya klik gitu udah keluar semua. Nah, itu nanti baiknya kita praktekkan. Bu Intan nggak bisa panjang lebar ngobrol di sini. Enak kita praktekkan di ini ya. Nanti Bu Intan pakai entah itu nanti Bandicam atau pakai aplikasi yang bisa Bu Intan ajarkan ke kalian untuk share ya, share screen nanti. Nah, mungkin ada teman-teman yang lain masukan buat Bu Intan. Ada lagi? Kayaknya sudah ya. Kita hari ini belum. Nambahin dikit. Oh, silakan. Silakan Jarir. Untuk yang ngajarin Minitab itu berdasarkan training yang pernah saya ikut, pakai 2 media. Nanti yang di HP itu kita merhatikan Ibu jelasin, dan laptopnya kita langsung praktek begitu. Iya, baiknya memang demikian. Kita pakai HP, ya begitu ya Jarir. Laptopnya di-share, gitu ya? Ya. Bisa. Oke, masukan buat kita. Alhamdulillah nih kita ada salah satu berdua ya, 2 senior. Jadi adik-adik sekalian bisa ikut. Jangan berpikir wah nanti kok tinggi banget sih Bu, udah semester ini kita diajarkannya kok terlalu tinggi. Ini enggak tinggi. Kita statistika lebih awal kita nerima tuh lebih bagus. Jadi kalian akan nantinya enggak merasa bingung saat ada di semester 7, 8 menyusun skripsi, udah tinggal lempeng lah jalannya, insya Allah ya. Amin. Begitu, makasih Jarir Aziz. Masukan buat adik-adik juga. Satria Rizky masih pakai helm, kayaknya masih di jalan. Ya, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Bu Intan cukupkan sekian dulu ya. Insya Allah minggu depan materi kita akan kita perdalam lagi, ya, sesuai dengan rencana pembelajaran.
jangan lupa untuk mengisi daftar hadir di e-learning ya, yang baru bergabung juga untuk mengisi polling dan juga sekaligus daftar hadir sebagai ini ya, bentuk keaktifan dan evaluasi buat Bu Intan. Terima kasih, mohon maaf apabila ada perkataan Ibu, apabila ada kekurangan yang telah Ibu sampaikan. Bu Intan cukupkan sekian ya pertemuan hari ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.